Hadratin Nabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila Wow. azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Ar-Rahmanir-Rahim. إياك Maliki نعبد yaumiddin. وإياك Iyyaka نستعين اهدنا na'budu wa الصراط iyyaka المستقيم nasta'in. Ihdinas siratal صراط mustaqim. الذين أنعمت Shiratal عليهم ladzina غير an'amta المغضوب عليهم 'alaihim ولا ghairil maghdubi الضالين 'alaihim آمين. waladdallin. Bapak Ibu, seperti biasa, kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau pernyataan atau apapun, silahkan bisa langsung atau nulis di kolom chat yang sudah disediakan. Terima kasih dan monggo Pak Fadol, Ustadz Adim, waktunya kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdin qalaqilatuh wa rasulullah wasilatuh antalaha ya ilahi wa likulli karbin azim. Fafarrish anna ma nabisri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada senantiasa diberikan sehat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin, keluarganya insya Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita doakan guru-guru kita, khususnya orang tua kita yang telah mendahului dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya dilipat gandakan, keburukannya, kesalahannya dimaafkan, dan di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kemudian anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di manapun berada, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan, kecerdasan intelektual dan juga spiritualnya,
Insya Allah ilmu yang diperoleh, ilmu yang manfaat, barokah, dan memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan insya Allah secara untuk bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah anak-anak kita, keturunan kita dijaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Untuk keluarga kita, mudah-mudahan ya, barokah dari Al-Fatihah, barokah dari keistiqomahan kita, barokah dari tahajud kita, bacaan Quran kita, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang istiqomah dalam beribadah, insya Allah keluarganya menjadi harmonis. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita juga demikian, ya, senantiasa mencontoh kedua orang tuanya dan kelak menjadi orang yang senantiasa melanjutkan sujud kedua orang tuanya, tetap menyembah Allah sampai kapanpun. Ya, mudah-mudahan yang sedang menghadapi berbagai kesulitan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, kesabaran, dan ridha dengan sakitnya. Yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dapat keturunan. Yang belum punya pasangan atau belum dapat jodoh, ya, di antara kita, mungkin anak kita, orang-orang dekat kita, Allah berikan kemudahan mendapat pasangan yang soleh dan soleha. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Amma ba'd. Kita memasuki ya pertemuan yang ke-13. Ya, tapi ini saya salah di dalam mengirimkan materi. Ya, ini 14. Insya Allah pertemuan berikutnya kita yang 13. Yaitu tentang masalah penutup hati. Ya. Apa sih yang menjadi penutup hati kita? Nah, kita akan membahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-qawlu kulluhu dhulmatun wa innama anaruhu dhuhurul haqqi fihi. Faman ra'a al-qawla wa lam yashhadhu indahu aw fihi aw qablahu aw ba'dahu faqad ahwazahu wujudul anwari wa hajibat anhu sumusul ma'arifi bisuhbil athari. Al-qawlu utawi alam semesta. Al-qawlu kulluha, alam semesta ini kesemuanya dzulmatun, itu gelap gulita. Wa innama anaruhu zuhurul haqqi. Dan adapun sesungguhnya meneranginya adalah karena padanya kelihatan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aslinya alam semesta ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam semesta ini.
Jadi kalau kita ada di alam semesta namun tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, itu seolah-olah kita ini seorang yang buta. Bagaimana mungkin kita tidak bisa menyaksikan Allah sementara kita ada di alam semesta? Oleh karena itu, alam semesta ini diibaratkan tidak ada atau zulmatun, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sementara kita ada di alam semesta dan kita menyaksikan alam semesta itu sendiri. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu. Barang siapa yang melihat alam semesta tetapi dia tidak melihat Allah, baik di dalamnya, di sampingnya, sebelumnya atau sesudahnya, au fihi au qablahu au ba'dahu faqad aghwazahu wujudal anwari. Orang yang tidak bisa melihat alam, ya, barang siapa melihat alam tetapi dia tidak melihat Allah, baik di dalamnya, di sampingnya, sebelumnya atau sudahnya, maka dia benar-benar memerlukan adanya cahaya-cahaya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhbil athari. Dan telah tertutup baginya cahaya makrifat oleh tebalnya awan benda-benda alam tersebut. Jadi ini mengisyaratkan bahwa manusia jika tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala berarti tertutup. Tertutup apa? Ya tertutup awan. Apa awan itu? Ya, saya sering memberikan contoh begini. Kalau kita mendapatkan nikmat, ya, nikmat apa saja, kemudian kita asik dengan nikmat itu, ya berarti kita sedang tertutup, lupa kepada yang memberikan nikmat. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati alam semesta ini sementara kita lupa dengan yang memberikan nikmat? Nah, berarti orang yang asik dengan menikmati, ya, menikmati alam semesta ini tapi tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, berarti hatinya sedang tertutup. Karena tertutup perlu yaitu cahaya. Oleh karena itu, cahaya itu kita dapatkan dari mana? Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cahaya. Begitu melihat sesuatu yang terlihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Melihat alam semesta, melihat bintang, melihat matahari, ya, melihat kenikmatan, melihat ujian, itu yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita kaji slide-slide yang berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, keterangan sepura al-kaun. Al-kaun itu apa sih? Alam semesta. Al-kaun atau alam hakikatnya adalah gelap, tidak ada. Sedangkan Allah yang memunculkan wujudnya alam. Jadi kalau kita tinggal di alam semesta, ya, tinggal di alam semesta, hakikatnya alam semesta ini kan tidak ada. Yang ada kan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mewujudkan alam ini ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tinggal di alam semesta ini, kemudian kita tidak kenal Allah, itu kan ya lucu. Bagaimana mungkin ya kita ini menikmati berbagai nikmat yang Allah berikan, tapi kita tidak tahu bahwa yang menyediakan itu Allah Subhanahu wa taala. Saya buat analogi seperti ini. Kalau kita masuk rumah, ya, masuk rumah orang, atau kita bertamu di rumahnya seseorang dan rumah itu besar, semua fasilitas dicukupi, kemudian dia tidak kenal pemiliknya. Kira-kira bagaimana pemiliknya? Kita masuk rumah, makan, minum, toilet, semuanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ditanya, pemiliknya siapa? Oh, tidak tahu. Wah, ini kan bahaya. Sama kita di alam semesta ini, kita tidak tahu. Semua fasilitas yang Allah berikan kita gunakan, tapi kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti sedang tertutup batinnya. Dan kadang sering terjadi. Itu kita tidak tidak tahu apa yang kita pikirkan, ya. Kita punya tamu, kemudian masuk rumah, kemudian makan, minum, ya, kemudian mandi, tidur, nyenyak, ditanya,
Ini rumah siapa? Nggak tahu ini rumahnya siapa. Loh, gimana tiba-tiba masuk tapi tidak tahu tuan rumahnya? Sama kita di alam semesta ini. Maka hakikatnya yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satupun wujud yang terpisah dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam semesta ini tidak akan terpisahkan dari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu ya disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman yang lain, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Bahkan kalau kita setiap hari membaca zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kecuali ini ya hanya Allah berarti. Yang memberikan pertolongan Allah, yang memberikan kekuatan Allah. Nanti alam semesta ini ya tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan hancur, pasti akan berubah. Nah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita harus tahu bahwa alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lanjutkan. Nah, pengertian kosa al-kaun, al-akwan, alam semesta selain Allah, berarti semua alam semesta ini, semua alam semesta ini itu mulai manusia, hewan, langit, lautan, bumi, bintang, matahari, itu disebut dengan alam semesta. Pokoknya selain Allah itu bisa disebut dengan alam. Ya. Sedangkan Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun itu pencipta. Rabbun itu pemilik. Ya, pemilik alam semesta. Jadi kalau kita tinggal di alam semesta, itu harus tahu bahwa yang memiliki alam semesta adalah Rabbul Alamin. Hanya alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki, yang menguasai alam semesta. Berarti tidak ada yang berhak dipuji kecuali pemilik alam semesta. Kemudian al-dhulmah, gelap, bisa diartikan tidak ada. Ya, bisa diartikan tidak ada, bisa diartikan kejahatan, atau alam semesta ini bisa diartikan gelap. Cahaya yang menerangi sebenarnya adalah Allah. Sementara satu-satunya cahaya ya Allah SWT. Jadi kalau tidak ada dalam pemahaman dalam pemahaman Al-Hikam itu, kita dituntut untuk memahami dua perkara. Pertama, untuk orang awam, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus melihat alam semesta. Ya. Nah, mereka ditanya, mana wujudnya Allah? Adanya alam semesta itu berarti tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita melihat misalkan, kalau kita tahu bahwa kita melihat onta, itu kita tidak melihat ontanya. Kalau ada kotoran onta, berarti kita yakin adanya onta. Nggak mungkin ada kotoran kalau tidak ada ontanya. Itu berarti pemahaman orang awam, pemahaman orang awam. Ada sesuatu, kemudian baru kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang sudah makrifat, sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dibalik. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang mengadakan alam semesta ini dan isinya. Nah, kita kira-kira yang mana ini? Biasanya manusia pada umumnya itu percaya, wah Allah itu berkuasa kalau doanya dikabulkan, kalau permintaannya itu dikabulkan, baru percaya. Saya berdoa, saya meminta Allah mengabulkan. Oh ternyata Allah itu luar biasa, Allah itu mengabulkan. Nah kalau orang sudah makrifat,
Mereka itu berdoa, dikabulkan atau tidak dikabulkan, ya tetap berdoa karena mereka itu sudah yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dikabulkan atau tidak dikabulkan itu maha kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu pernah saya sampaikan kalau ada orang berdoa kemudian tidak dikabulkan, mereka berkata itulah Tuhan saya yang perkasa yang tidak pernah mampu diintervensi oleh siapapun. Mereka itu semakin yakin bahwa Allah itu berkuasa atas dirinya. Kalau kita kan nggak menunggu bukti dulu. Mana bukti kalau kamu mencintai, diberi ini, diberi itu, diberi itu. Nah, kalau sudah sesungguhnya nggak perlu bukti. Nah, karena sudah merasakan cinta itu sendiri. Nah, ini kira-kira kita yang mana? Rata-rata kita masih yang awam tadi itu. Menunggu bukti baru kita mencintai. Nah, kalau orang yang sudah mencintai maka disakiti pun tetap akan mencintai. Ya, tidak pernah berubah cintanya. Karena apa? Baginya cinta itu segala-galanya. Sakit, itu tetap mencintai. Kemudian dia itu mendapatkan ujian, ya tetap mencintai. Karena baginya kalau sudah cinta itu melekat, kuat di dalam hatinya, ujian pun itu akan dilihat itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat pun itu juga bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya itu sudah mapan ya. Kalau kita mendapatkan hadiah baru wah Allah itu sayang. Kemudian kalau misalkan sakit kenapa sih Allah tidak sayang kepada padahal kalau kita memahami sakit atau ujian itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu cara pandang ya. Cara pandang orang awam dan cara pandang ulama yang sudah tarafnya itu sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ketika taat berubah menjadi maksiat. Sebuah ketaatan bisa menjadi perbuatan buruk. Zulmah. Karena semua dinisbatkan kepada dirinya. Sembahyang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sedekah merasa lebih kaya, kemudian menganggap orang lain tidak berdaya. Perasaan-perasaan baik yang terbungkus dengan kesombongan, sesungguhnya dia telah melakukan keburukan yang nyata. Karena semua itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita makna gelap. Sebenarnya kalau kita melakukan kebaikan, ya, kemudian kalau kita merasa bahwa kebaikan itu adalah murni prestasi kita sendiri, itu sebenarnya kejahatan. Orang rajin sholat berjamaah, tapi dia itu merasa bahwa dirinya bisa sholat berjamaah, istiqomah itu adalah prestasinya, dan itu merupakan bagi orang makrifat itu kejahatan. Loh, bagaimana mungkin kita bisa beribadah tapi tidak tahu bahwa yang memberikan kekuatan kita beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang beribadah rajin itu potensi apa? Potensi riaknya itu muncul. Potensi riak itu muncul. Biasanya kalau orang rajin sholat berjamaah, ya, melihat orang tidak berjamaah, cara berpikirnya ini nggak bisa berjamaah, itu pasti muncul. Kalau tidak dilandasi agama ya yang mapan. Makanya orang-orang khawarij ya, orang-orang khawarij itu selalu menilai orang yang tidak sama dengan dirinya itu keluar dari Islam. Oh, itu kan bahaya. Khawarij ya. Bahkan melihat negara itu dikatakan apa? Dikatakan negara itu adalah tauhid. Kemudian polisinya atau punggawanya yang kerja di pemerintahan itu boleh dibunuh halal darahnya. Karena apa? Cara berpikirnya agama yang benar adalah menurut dirinya. Dan ini pemahaman yang sangat membahayakan. Ya, pemahaman yang sangat membahayakan. Nah, jadi potensi orang rajin sholat berjamaah, potensi orang rajin sholat tahajud, itu kalau tidak dilandasi ilmu yang mapan, mereka akan merasa bahwa itu adalah ibadahnya, dia itu lupa bahwa dia itu bisa beribadah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang baru hijrah itu kadang menghukumi orang lain. Itu yang lain tuh dijustifikasi. Kalian sesat, kalian ini. Padahal dia itu baru 2 hari, 3 hari mungkin.
Padahal yang disesatkan mulai kecil sampai tua itu ibadahnya rajin. Begitu ada orang yang baru hijrah baru 2 hari itu disesatkan. Padahal dia itu tersesat sudah puluhan tahun, sudah puluhan tahun baru hijrah 2 hari 3 hari menyesatkan orang yang rajin ibadah selama puluhan tahun. Dan itu kan membahayakan. Karena apa? Konstruksi berpikirnya itu tidak bagus. Nah ini, ketika taat berubah menjadi maksiat, kita kelihatannya taat, kita kelihatannya itu ibadah rajin, tapi di dalamnya itu kegelapan. Karena apa? Memandang orang lain tidak seperti dirinya. Akhirnya justifikasi orang lain itu sesat, justifikasi orang lain itu tidak seperti dirinya, akidahnya sesat, ibadahnya tidak diterima, seolah-olah yang diterima oleh Allah hanyalah dirinya. Nah, itu yang sangat membahayakan. Nah, kalau sudah ada ilmunya, ibadah itu ya akan menjadi nilai ketaatan kepada Allah. Karena apa? Dia pasti akan merasakan, terima kasih ya Allah, Kau telah jadikan aku orang yang bersujud malam ini. Dia tidak pernah melihat sujud itu adalah prestasinya, tapi murni dia itu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman ketika taat berubah menjadi maksiat. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak demikian, ibadah kita itu tetap menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hilangkan sifat riya, kita hilangkan sifat takabur, kita hilangkan sifat ujub. Kita bisa misalkan kita bisa membantu orang lain, munculnya itu kan ujub. Wah, itu kalau nggak saya bantu nggak bisa, coba. Padahal kita bisa membantu, itu kan murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pemahaman yang sangat sensitif ya. Dan umumnya orang itu ya demikian, umumnya demikian. Tapi insya Allah kalau kita memahami kitab Al-Hikam itu, akhirnya kita beribadah itu sangat hati-hati, Sehingga para ulama terdahulu itu kalau mengajari itu, begitu mereka itu bisa sholat maghrib berjamaah itu, mereka kan kadang menangis. Menangisnya itu bahagia, alhamdulillah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, Kau takdirkan hari ini aku bisa bersujud. Dia tidak pernah berpikir sujudnya diterima atau tidak. Yang jelas dia itu rasa syukurnya itu muncul, bahagianya muncul karena ditakdirkan bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang satunya, yang cara berpikir satunya, begitu dia itu rajin sholat tahajud, sholat malam, dia itu melihat orang tidur. Wah, ini masa malam-malam tidur saya bangkai-bangkai. Coba muncul pikirannya, padahal bisa jadi ya orang tidur semalam itu tidak tahajud, dia itu punya ibadah lainnya yaitu birrul walidain. Nah, kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang tidak tahajud itu, dia itu mempersiapkan dirinya besok bekerja, mencarikan nafkah untuk anak istrinya. Dan itu juga dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang tidak sholat malam, itu dia itu punya kegiatan, yaitu bersedekah setiap Jumat. Nah, kita tidak tahu. Tetapi orang berpikir yang rajin ibadah tapi tidak ada landasan tauhid yang kuat, melihat orang yang tidak seperti dirinya itu orang yang bermasalah. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak baik itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia itu menyembunyikan ibadahnya yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan kalau kita cara berpikirnya itu mendetail ya, itu insya Allah kita akan sangat hati-hati. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini cara berpikir orang awam ya. Barang siapa adanya alam semesta bukti adanya Allah. Barang siapa yang melihat alam tetapi dia tidak melihat Allah, tidak menghadirkan Allah, maka ini orang tertutup atau mahjub, seperti orang yang berkata ya, orang yang berkata sayalah yang membuat dia sukses, padahal hakikatnya yang membuat orang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan bisa menjadi amal buruk jahat karena meniadakan Allah. Itulah orang yang sedang tertutup hatinya, padahal setiap kebaikan yang dilakukan di atas itu adalah pertolongan atau hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah tidak akan bisa berbuat baik. Ya, ini
mengingatkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lanjutkan. Orang yang terbuka mata hatinya seperti apa sih? Sedangkan orang yang melakukan perbuatan baik, ya, sementara senantiasa melihat cahaya Allah, berarti dia sedang mendapatkan mukasyafah. Karena setiap melihat sebuah kejadian selalu mengingat Allah, ketika melihat dirinya rajin ibadah, melihat bahwa ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang terbuka, ya, orang yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap melihat perbuatan yang dilakukan oleh dirinya, perbuatan baik, itu dia itu melihat cahaya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, kau berikan aku cahaya. Alhamdulillah, kau takdirkan aku bisa sholat, kau takdirkan aku bisa puasa, kau takdirkan aku bisa sedekah, kau takdirkan aku bisa umroh, kau takdirkan aku bisa haji, kau takdirkan aku bisa birrul walidain, kau takdirkan. Itu yang dilihat itu bukan dirinya, itu yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang kita kerjakan setelah sholat, setelah bangun tidur itu pertama kali kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi orang tidur kemudian tiba-tiba di alam barzah. Loh, saya di mana? Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidur tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian baru bangun dia itu bisa bergerak, kemudian akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Maka di situ adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan hanya itu, bisa ke kamar mandi mengucapkan alhamdulillah, saya bisa ke kamar mandi setelah sholat alhamdulillah. Jadi semuanya itu akhirnya memuji pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita mengingat Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti Allah itu senang, karena memang Allah itu berhak dipuji, dan kita ini harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang disebut oleh Rasulullah kalimatani khafifatan. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan adalah tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ringan, tapi itu memenuhi timbangan, ya, memenuhi timbangan nanti, ya. Itu kalimat sederhana tapi luar biasa. Itu karena apa? Memuji Allah. Kenapa? Orang yang sudah seperti itu yaitu orang yang sudah terbuka mata batinnya. Nah, sebaliknya orang yang belum dibuka hatinya, setiap kebaikan itu dinisbahkan pada dirinya. Saya itu bisa ini ya karena saya sungguh-sungguh. Saya bisa kaya ya karena saya itu sungguh-sungguh. Saya bisa hebat ya karena saya berpikir. Saya bisa melakukan ini ya karena kerja keras saya. Ini semuanya prestasi saya. Pokoknya saya itu dimunculkan semua. Lupa bahwa yang Allah berikan kepada kita, ya, namanya nikmatul imdad, nikmat, berbagai nikmat yang kita terima itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hati kita telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun orangnya kalau sudah terbuka mata batinnya, dia itu kadang itu enggan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai contoh, kemarin ya di Madinah, ya, di Madinah Al-Munawwarah itu ketika di Raudhah, ya, itu sebenarnya kadang mau minta sesuatu, tapi kadang, ya Allah, kau takdirkan aku bisa di sini itu sudah nikmat. Kenapa aku harus meminta yang lain-lain? Itu kadang muncul seperti itu. Bisa ditakdirkan di Mekah, bisa ditakdirkan di Raudhah, itu sudah tidak terhingga. Itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa masih banyak meminta ini dan itu? Kadang kan merasa malu orang yang sudah hatinya terbuka. Makanya kalau dalam berbagai kesempatan, orang yang sudah terbuka mata hatinya itu jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mau meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mereka itu tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu doa yang apa namanya? Yang terkenal itu yang dibaca oleh para ulama ya. Ya, yang dibaca oleh para ulama, dan kalau bisa kita itu seringkali membaca doa tersebut. Itu doa yang mana isinya adalah hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, wahai Tuhanku, lakal hamdu, laka hanya kepada Engkau apa? Alhamdu, segala puji. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Subhanaka la nahsi tsana'an 'alaika anta kama athnat 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, kal hamdu halakal hamdu idza radi wa lakal hamdu ba'da ridha. Itu karena apa? Karena orang itu tatkala memuji Allah Subhanahu wa taala lupa dengan permintaannya. Coba perhatikan para ulama, para kekasih Allah itu kalau memuji Allah Subhanahu wa taala itu sampai berjilid-jilid, baru kemudian mintanya sedikit. Nah, kalau kita kan enggak, mintanya itu banyak tapi tidak pernah memuji. Nah, ini kalau kita analogikan sepasang suami istri, ya sama. Ya, istrinya itu tidak pernah memuji suaminya, tapi banyak permintaannya, pasti suaminya nggak mau. Atau sebaliknya, suaminya itu tidak pernah memuji istrinya. Nah, memuji, masakannya kok enak, terus kamu itu cakep, kamu itu baik. Oh, istri kalau dipuji gitu. Itu kalau sudah dipuji setiap hari itu bisa 3 kali 4 kali, itu sudah semuanya akan diberikan. Tapi kalau nggak pernah memuji, tolong minta ini, ya susah. Makanya memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kunci sebuah kesuksesan diterimanya sebuah doa. Jadi kadang tidak pernah meminta, memuji terus-menerus, dan itu kadang lebih elegan. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang alhamdulillah segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya pun kalau berdoa itu pasti saya awali dengan Asmaul Husna, bukan 1 2. Walillahil asmaul husna fad'u biha wallahu alladzi la ilaha illal malikul qudus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Baru kemudian doa-doa yang lain, karena itu bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah begitu ya, orang yang sudah betul-betul mampu memuji Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan berbagai permintaan, berarti hatinya sudah mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan enggak kadang itu. Ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Kalau memuji itu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pujiannya itu 1 baris, permintaannya itu 2 halaman. Nah, kalau sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu kadang pujiannya itu sampai 2 halaman, begitu terakhir itu mau minta itu, ya Allah aku malu. Aku bisa berdoa saja itu sudah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan melihat diri kita itu seperti apa ya, kita rasakan sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ketika keburukan menjadi kebaikan. Ini sebaliknya. Kejahatan dari orang yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, seandainya melakukan maksiat pun menjadikan kebaikan, menjadi kebaikan. Apalagi berbuat baik, sudah mendapat pahalanya. Ketika dia itu berbuat buruk, dia merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik ya. Tadi ketika orang tertutup hatinya, ketika dia itu berbuat baik, di dalamnya itu ada maksiat. Karena apa? Dia tidak pernah melihat kalau kebaikan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya orang yang seperti ini, itu dia itu berbuat buruk, tapi dia itu merasa bahwa itu adalah keburukannya. Sehingga akhirnya melahirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan, orang yang berbuat maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada orang yang beribadah tapi bangga dengan ibadahnya. Saya ulangi.
Orang yang berbuat maksiat kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kehinaannya, itu jauh lebih baik daripada orang yang berbuat baik atau orang yang ibadah tapi bangga dengan ibadahnya. Kenapa demikian? Karena orang yang ibadah itu lupa kalau dia itu ibadah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang yang bermaksiat dia itu merasa hina, ya Allah, aku orang tidak pantas. Aku mohon ampunanmu. Akhirnya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan illa man taba wa amana wa amila shalihan wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, kebajikan, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah bermaksiat, ya Allah. Ya Allah, aku telah berbuat buruk, aku telah berbuat zalim. Makanya di situ ada Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Dosanya itu tidak doanya itu tidak meminta, tapi doanya itu pengakuan atas ketidakberdayaannya. Doanya isinya itu pengakuan atas kehinaannya. Karena apa? Merasa dirinya itu pernah maksiat, pernah berbuat, pernah menyakiti orang tua, mungkin pernah menyakiti anaknya, mungkin pernah menyakiti istrinya, suaminya, pernah menyakiti tetangganya. Akhirnya merasa diri, ya Allah, aku orang yang hina. Akhirnya memunculkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang rajin ibadah karena tidak ada ilmunya. Nah, kamu tahu nggak, saya ibadah ini karena saya itu semangat. Saya sholat malam itu karena saya bangun malam, saya kuat. Loh, yang dimunculkan tuh dirinya. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka ketika keburukan menjadi kebaikan, ya, keburukan itu menjadi kebaikan karena apa? Dia menyadari bahwa keburukannya itu menjadikan dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bertobat dan berbuat baik. Terus kita lanjutkan. Nah, ini maksiat dan kebaikan. Ini yang barusan saya sampaikan. Orang yang pernah melakukan maksiat namun taubat kepada Allah serta mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Allah serta merasa hina, ya, hina. Itu jauh lebih baik daripada rajin ibadah namun bangga dengan ibadahnya sehingga lupa bahwa ibadah itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insya Allah kita tidak demikian, ya. Maka tadi saya awali, kalau kita bisa ngaji itu matur nuwun kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku bisa ngaji. Ya, misalkan kita bisa baca Al-Quran, terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku dititipi Al-Quran dalam dadaku. Terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku bisa berbagi. Akhirnya itu nilainya, itu tauhidnya itu mantap, ya. Itu kalau ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, ya yang muncul. Baru hijrah saja itu semuanya disalahkan. Baru hijrah 2 hari, 3 hari langsung sholawatan itu termasuk sesat. Nah, kemudian kerja di bank sesat. Kemudian kerja di pemerintahan sesat. Terus yang benar kayaknya dirinya sendiri. Nah, itu kan membahayakan. Kalau ada ilmunya enggak, insya Allah dalam kajian ini kita menuntun hati kita masing-masing untuk menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutin. 4 tingkatan pandangan mata hati terhadap kaitan alam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Pertama, orang yang melihat Allah dan tidak melihat alam semesta, orang melihat Allah tidak melihat semesta, orang yang melihat atau menyaksikan Allah dan tidak melihat alam semesta, walaupun berada di tengah hiruk pikuknya makhluk ini, namun mata hati tetap tertumpuk kepada Allah dan tidak terganggu oleh bingar-bingarnya makhluk di sekitarnya. Ya, lintasan makhluk di sekitarnya adalah ibarat cermin yang diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pandangan tidak melekat pada cermin. Jadi
Orang yang melihat Allah dan tidak melihat alam semesta. Jadi yang dilihat itu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tertarik dengan alam semesta ini. Karena alam semesta ini ya, alam semesta ini dianggap tidak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya sudah setarapan, yaitu sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjut. Orang yang melihat makhluk secara zahir dan melihat Allah secara batin. Yang dilihat makhluk. Nah, tapi akhirnya setelah melihat makhluk, dia itu melihat pada hakikatnya ini adalah kehendak Allah. Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi ini tumpuannya apa? Tumpuannya alam, baru kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi pandangan ya orang yang sudah makrifat, kalau ini orang umumnya seperti itu. Maka mata hatinya menyaksikan alam semesta sebagai perwujudan sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada dan nampak merupakan wujud keberadaan Allah. Setiap perwujudan dari alam itu membawa makna yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hujan, maka akhirnya Allah yang menurunkan rahmat, ya, kemudian adanya banjir, itu Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian, Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirnya setiap kejadian, setiap ada sesuatu itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pandangan yang kedua. Dan mudah-mudahan kita yang pertama tadi, Allah, Allah, Allah. Ada kejadian, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ini, ya itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini, ya, kalau kita mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu kemudian kita analisis, ya kita analisis ini bukti kuasa Allah kepada kita. Ya. Kalau yang pertama, kuasa Allah terhadap kita tanpa dianalisis, Allah ya berkuasa atas segalanya. Ya, yang ketiga coba. Orang yang menyaksikan Allah secara zahirnya sedangkan melihat makhluk secara tersembunyi. Maka mata hati ini lebih dahulu melihat Allah sebagai sumber dari segala sesuatu, kemudian barulah mereka melihat makhluk yang menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam semesta ini bukan melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, gubahannya, lukisannya atau hasil kreasinya. Ini juga pandangan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat itu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan keindahan, Allah yang menciptakan lautan, Allah yang menciptakan ini. Hatinya melihat Allah tanpa ya menafikan bahwa alam semesta ini adalah keindahan atau wujud Allah Subhanahu wa taala, ya sang pencipta. Terakhir, orang yang menyaksikan makhluk lebih dahulu barulah melihat Allah. Mereka masuki jalan dengan hati-hati dan waspada, memerlukan waktu untuk menghilangkan keraguan, ya berdalil dengan akal sehingga membuahkan satu kesimpulan ternyata Allah lah yang wujud menguasai wujudnya makhluk. Orang ini biasanya senang argumentasi, senang debat. Baru kalau sudah cocok dengan dirinya, mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata iya betul ya kuasa Allah. Misalkan kita melihat sholat itu kan wajib. Sholat itu wajib. Setelah dianalisis ya tentang sholat, ya, sholat dipandang dari medis, kemudian ada hasil eksperimen bahwa sholat itu menjadikan orang sehat, akhirnya itu yakin, oh ternyata sholat itu perintah Allah yang luar biasa. Loh, kalau yang pertama enggak. Kenapa sholat? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehat nggak sehat ya tetap sholat. Sakit nggak sakit ya tetap sholat. Nah, kalau yang ini harus menunggu bukti empiris lah sekarang itu. Oh ternyata Allah berkuasa. Itu pandangan yang paling rendah ya. Pandangan yang paling rendah. Dan mudah-mudahan kita mungkin pandangan seperti ini, tapi kita akan meningkatkan ya cara pandang kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbagai jenis ibadah, kemudian kita melakukan ya, melaksanakan taat kepada Allah tanpa kemudian bertanya apa manfaatnya. Kalau yang paling bawah ini manfaatnya apa? Sholat malam, apa sih manfaatnya? Baca sholat, apa sih manfaatnya? Kayaknya kalau tidak ada manfaatnya nggak sholat gitu. Oh, sholat malam itu manfaatnya begini. Akhirnya rajin ya karena mencari manfaat. Nah, kalau yang pertama enggak. Sholat tanpa bertanya manfaatnya apakah kewajiban, sehingga merasakan
kelezatan dalam sholat. Sehingga kalau ketinggalan sedikit pun rasanya tersiksa. Nah, kalau yang terakhir ini kan enggak. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak tersiksa karena apa? Menurut dia tidak ada manfaatnya bagi tubuhnya, bagi akalnya dan lain sebagainya. Terus lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang menciptakan seluruh makhluk, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, yang bentuk rupa makhluknya menurut yang dia kehendaki, baginya jugalah nama yang baik dan mulia, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan bumi, dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi orang yang insya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata hati kita terbuka tiap-tiap melihat sesuatu yang kita lihat bukan barangnya, tapi di situ ada kuasa Allah, ada kehendak Allah ya. Kemudian kalau kita melakukan kebaikan itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik atau maksiat, kemudian kita ingin menjadi baik, maka kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun, akhirnya menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada Mas Thalib. Baik, alhamdulillah Ustadz atas kajiannya pagi hari ini. Bapak Ibu, monggo kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada Ustadz Sadim. Tapi ini ada satu pertanyaan dari salah satu jamaah. Pertanyaan begini, jadi wirid Kanzul Arsy itu apakah bagian dari cara untuk memuji Allah? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Apa? Coba diulangi. Jadi wirid Kanzul Arsy itu apakah salah satu cara dalam upaya untuk memuji Allah? Ini pertanyaan jamaah. Monggo. Terima kasih. Hampir semua zikir itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua zikir-zikir itu mengingatkan diri kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua wirid dan zikir itu sejatinya itu adalah bentuk bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wiritan apapun kalau orang yang sudah sampai pada taraf yang ma'rifatullah itu isinya yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah terlintas sedikit pun untuk kepentingan pribadinya. Orang misalkan bersolawat, itu tidak pernah terlintas sedikit pun, ya Allah dengan solawat mudah-mudahan keinginan saya dikabulkan. Tidak seperti itu. Karena kalau kita sudah berpikir bahwa segala zikir dan wirid itu adalah bentuk pengabdian seorang hamba, nanti akan datang sendiri pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara berpikirnya dibalik ya. Kalau orang awam itu zikir itu untuk meminta agar dikabulkan, tapi kalau orang sudah ma'rifat, zikir tidak akan pernah berhenti karena mereka yakini Allah itu pasti akan memberi walaupun tidak kita minta. Maka ada satu hadis yang bunyinya kira-kira begini, orang yang ahli zikir itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada orang yang suka meminta-minta. Logikanya apa? Yaitu tadi, zikir itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta itu orang fokus pada permintaannya sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kalau orang sering memuji terus-menerus itu otomatis orang yang dipuji itu senang akan diberi. Tapi kalau tiap hari minta akhirnya dimintai bosan. Masa tiap hari minta terus nggak pernah memuji saya? Nah, itu. Makanya zikir apapun itu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, Ustaz. Itu jawaban atau penjelasan dari Ustaz Adim. Saya tahu siapa tadi yang bertanya itu. Saya Ustaz, Bapak Ibu barangkali masih ada yang ditanyakan atau monggo masih ada kesempatan satu pertanyaan barangkali Ustaz ya. Ya, silakan. Ini Ustaz. Oh, ada? Monggo. Kalau ada.
Saya Pak. Monggo silakan. Dari Ya, mana Bu? Siapa? saya Dari ini ingin menanyakan, apakah zikir itu memang harus ada yang menuntun, ada gurunya, karena ada jumlah bilangan-bilangan tertentu, ataukah harus zikir aja seikhlas kita memuji Allah tanpa terbebani dengan bilangan-bilangan harus sekian kali, karena kayaknya kita jadi sibuk menghitung bikin wis pas satu sampai turun ya gitu dibandingkan dengan fokus kita untuk memuji. Demikian Ustaz. Baik, Terima Ustaz. kasih. Coba langsung tanggapi, Ustaz. Memang zikir itu tidak ada batasannya. Fadkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, setiap orang itu ukuran banyak itu berbeda. Mungkin orang yang sudah usul kepada Allah, banyak itu tidak terbatas. Seperti saya contohkan, Said Ali Zainal Abidin itu sholat itu hampir 1000 rakaat setiap satu hari. 1000 rakaat. Ditanya kenapa? Sebenarnya saya sholat itu tidak mau 1000 rakaat. Saya pinginnya itu hanya 2 rakaat. Berhubung kenikmatan sholat saya itu tidak bisa, berhubung saya menikmati sholat, akhirnya saya tidak bisa menghentikan sholat saya. Sama dengan orang menikmati kopi, disedot enak, minum lagi, minum. Nggak bisa menghentikan apa? Betapa nikmatnya. Makanan saja, minuman saja, itu kalau bisa menikmati itu lupa. Apalagi kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertama. Yang kedua, orang yang sudah sampai pada taraf menikmati, itu ukuran zikirnya itu tidak terbatas. Sampai 1000, 2000, makanya sampai puluhan ribu. Karena apa? Betapa lezatnya zikir itu dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau orang yang belum sampai, 10 saja itu rasanya itu seperti 1 juta. Terbebani. Begitu banyak sekali kan. Seperti saya contohkan gini. Orang yang mengerti maknanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad SAW, as-sajdatu al-wahidatu khairum minad dunya wa ma fiha. Satu sujud nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Sehingga ulama terdahulu itu kalau sholat malam itu hampir subuh. Sementara kita berdebat hanya 8 rakaat, hanya 20 rakaat. Karena apa? Itu belum bisa menikmati. Jadi ukuran banyak itu setiap orang itu berbeda. Nah, kalau orang awam banyak itu ya 10, ya 20, 30, 40. Namun kalau sudah merasakan nikmatnya kelezatan berzikir 100, 200 itu tidak terasa karena apa? Itu jauh lebih nikmat daripada yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa menikmati? Ya harus ada yang membimbing. Kalau tidak ada yang membimbing, ya rasanya hampa. Bahkan dia itu merasa bahwa rasa hampa itu ya ikhlas. Padahal ikhlas itu ya harus ditata hati kita. Nah, saya ibaratkan tadi itu makanan saja kita bisa menikmati. Kenapa zikir kita tidak bisa menikmatinya? Kalau kita minum kopi bisa menikmati, kenapa sholat kita tidak bisa menikmatinya? Nah, seperti contoh lagi, Utsman bin Affan itu kalau sholat itu sholat witir itu 1 rakaat tapi khatam Al-Quran. Kok bisa? Karena mereka bisa menikmati. Sementara kita sholat witir 3 rakaat itu rasanya terbebani. Nah, yang seperti ini ya memang harus diajari agar kita suatu saat bisa merasakan lezatnya dan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sudah merasakan lezatnya ibadah, logika kita itu sudah tidak ada fungsinya. Nah, karena makna wadkurullaha, ya, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira. Ya, zikir yang sebanyak-banyak. Berarti tidak ada batasan. Tapi ya segala sesuatu itu kan kita sampaikan, kita sajikan sesuai dengan kemampuan. Maka dalam dunia toreko itu dianjurkan misalkan baca zikir berapa? 100. Ya sudah 100 kita mencoba menikmati. Nanti kalau sudah menikmati enggak bakalan 100, pasti dia itu pinginnya lebih banyak lagi. Karena apa? Kenikmatan rohani itu tidak ada batasnya. Tapi kalau kenikmatan fisik itu terbatas. Nah, memang
Kalau tidak ada gurunya, kenapa? Kadang seringkali kita lafat-lafat yang dibaca itu kita tidak mengerti, tapi kalau ada gurunya itu ada pemahaman. Ada pemahaman. Tapi umumnya pokoknya jumlahnya fadhkurullaha dzikran katsira. Banyak berzikir pagi dan siang dan malam, qu'udan wa qiyaman, qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk dan lain sebagainya. Yang penting hati kita itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita semua ya, pokoknya sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang awam itu 10 terasa berat, ya untuk orang yang sudah sampai ya, ya seperti dokter lah. Dokter itu bacaannya kan sudah ratusan, ya ratusan buku, apalagi profesor. Tapi kalau anak misalkan S1 disuruh baca satu buku, rasanya wah tersiksa ini. Karena memang levelnya beda. Dan insya Allah nanti suatu saat level hati kita itu kalau sudah tinggi, itu 100 itu terasanya kok betapa sedikitnya. Sama dengan orang sedekah itu. Orang yang bersedekah, ya, bersedekah itu tidak tersiksa dengan sedekahnya. Tapi begitu dia itu berbagi, dia itu terus haus dengan sedekah. Apa? Merasakan nikmatnya sedekah. Tapi kalau orang pelit itu mengeluarkan uang 50.000 itu rasanya seperti 50 juta. Karena apa? Tersiksa. Hatinya tersiksa. Tapi kalau orang dermawan, 50 juta dia itu masuk, ya Allah kok betapa sedikit saya sedekah, padahal kau berikan aku. Karena apa? Itu hati ya. Nanti hati itu suatu saat akan merasakan kelezatan ibadah. Dan itu harus ada yang membimbing, kan? Yang membimbing itu apa ya? Ya guru lah, guru, mu'alim, pengajar. Dan mudah-mudahan kita suatu saat akan merasakan kelezatan ibadah tersebut. Kalau sudah kelezatan dirasakan, maka kita tidak lagi berpikir jumlahnya berapa. Demikian. Baik, ini ditutup, Ustaz. Jadi pertanyaan terakhirnya begini, apakah boleh mendoakan almarhum orang tua yang non-Muslim? Nah, ini pertanyaannya, Ustaz. Monggo ditanggapi sekaligus ditutup, diakhiri kami. Kalau mendoakan ya, orang tua non muslim boleh, coba tidak sampai gitu aja. Boleh tapi tidak sampai. Ya sama dengan kirim surat tapi tidak sampai. Apa kirim suratnya boleh? Ya boleh tapi tidak sampai. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada pernyataan walladzina sabaquna bil iman. Ya, jadi kalau kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, mereka dalam keadaan iman, insya Allah doa itu sampai. Tapi kalau tidak beriman ya frekuensinya beda. Ya kalau kita punya radio, ya radio FM, misalkan frekuensinya 9,5, kemudian kita di frekuensi 9,7 ya nggak nyambung. Ya, jadi frekuensi itu iman tadi itu agamanya sama, ya insya Allah sampai. Dan mudah-mudahan ya yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam siapapun itu kebaikan yang kita baca mulai ayat-ayat Al-Quran, Fatihah, dan kebaikan, insya Allah mereka akan mendapatkan kebaikan dari bacaan-bacaan tersebut. Demikian. Baik, Ustaz, saya kira ini sudah cukup banyak wawasan pagi hari ini. Monggo doa penutup sekaligus diakhiri. Monggo Ustaz. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala salatan nalbis hifdzal Quran wal amala bi warzuqna minhu ilman munir wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna wa ahlana bi hajja baitikal haram وزيارتك النبي عليه عبد الله الصلاة والسلام في عافية وسلامات ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقلب بها لكل أسر يسرا ولكل داء دواء ولكل شقاء من شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليد بالعطية
يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجد واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور أنوار العصر وطريق الأغيار افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلي الأطهار وأصحاب الأخيار عدد الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سر وجر في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمع به في كل أدواري وعلى آله وصحبه النور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتنطلق بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إلى الصوب. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا إخواننا وأصدقائنا أقربائنا ومعلمنا أحسن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في مشارق الأرض ومغارب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.